sebenarnya kan tipikal orang Indonesia ini kan gampang. Jadi kalau diomong itu ngeyel. Oke. Kita ini kan salah satu yang suka ngeyel terhadap hal-hal yang baik sebelum dia mengalaminya. Tapi kalau orang sudah mengalaminya, dia akan berubah. Iya. Gitu loh. Jadi ketertiban kita itu bukan karena faktor kesadaran, tapi karena hukuman. Orang patuh pada hukum bukan karena ada aparat penegak hukumnya, tapi mungkin ada budaya malu, ya tidak enak. Kan ini kan sedang adanya COVID, gitu loh. Jangan sampai juga kita mendengar bahwa oknum kejaksaan juga ikut serta bermain di katakanlah bantuan sosial. Iya. Dia bicara mengenai kita melakukan pengawasan, pendampingan justru kita yang main di situ. Kacau lah ini kalau oknum aja nih, misalkan begitu. Oke, kita lanjut lagi nih, Bang Yusdianto sama Pak Asdatun, Pak Taufan, ya. Tadi di akhir sesi pertama kita tanya soal masalah upaya paksa, gitu ya, dalam mengembalikan kerugian negara dari para terpidana ini. Selama ini kalau Bang Yus melihat seperti apa? Ya, kita publik kan berharap nih bahwa tugas-tugas kejaksaan yang dilakukan selama ini memuaskan lah, paling tidak memberikan pesan bahwa hal utama dari penegakan hukum itu adalah katakanlah kalau kasus korupsi tadi ya, kasus korupsi yang paling penting itu adalah seberapa besar kerugian negara itu dipulangkan. Nah, tadi Bang Hotang sudah menyampaikan bahwa di Lampung ada 4. Nah, kita berharap kepala daerah yang sudah dipidana dengan TPPU-nya, dengan melekat TPPU-nya, itu segera dikembalikan, segera dikejar, kemudian segera dipulihkan. Berapa besar kekayaan negara yang itu dikorupsi? Seperti katakanlah kasus yang masih news, seperti kasus di selatan. Kasus di selatan ini kan cukup menarik dan cukup membuat heboh lah, dan membuat para birokrasi di selatan itu deg-degan lah. Ya, jangan-jangan suatu saat nanti saya nih yang disasar. Nah, saya kira ini penting segera untuk diberikan kepastiannya. Kapan perkara itu segera diselesaikan, lalu kemudian kapan perkara itu kemudian mengembalikan kerugian negara yang katanya bukan hanya di Lampung tapi juga ada di luar Lampung. Nah, jadi artinya bagaimana mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara yang saat ini sedang usut, gitu loh. Sorry, saya potong Bang Yus. Itu kan perkara yang ditangani oleh KPK, gitu. Yeah. Apakah perkara yang ditangani KPK juga melibatkan kejaksaan di daerah, gitu, Pak Asdatu, dalam merampas aset-aset para terpidana itu? Kalau kami secara institusi, kita memang ada memorandum of understanding kerjasama dalam rangka penegakan hukum. Ya, intinya siapa penegak hukum yang mendahului menangani, kita support. Support itu juga mungkin nanti dinamikanya beragam. Seperti karena unsur kejaksaan juga ada di KPK juga, jaksa penuntut umum KPK itu. Nah, kita tetap memantau perkembangan kasusnya, apa yang dilakukan bisa kita support. Cuman sementara karena program proses ini masih pengusutan seperti tadi Pak Prof bilang, kita ini menunggu. Kita menunggu karena ini kan bicara institusi yang terikat dengan bersama tadi. Kita menghargai proses hukum dilakukan oleh siapa mendahuluinya. Nah, kemudian tadi belum clear juga ini Pak Asdatun soal masalah DPO. Itu kan ada 16 kalau nggak salah catatan kita per sampai di bulan Februari 2020, perburuannya sampai di mana ini Pak Asdatun? DPO menjadi prioritas kita juga, itu di teman-teman jajaran intelijen senantiasa melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk juga komunitas intelijen. Dan jangkauannya, sebagaimana kita ketahui, pelaku-pelaku ini sifatnya kan mobile. Betul. Mereka bergerak terus, sehingga menentukan titik posisi mereka terakhir itu juga kita pantau. Dinamikanya sangat dinamis sekali. Sehingga kita kadang kala itu juga bukan hanya memperhatikan keberadaannya di Pulau Sumatera, tapi bisa juga sampai ke luar negara kita. Nah, setidaknya upaya-upaya yang dilakukan ini tidak lepas dari strategi kita. Strategi kita itu juga tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada peran serta masyarakat menginformasikan.
cara-cara mengelabuinya banyak, bukan hanya klasik seperti perubahan wujud fisik, tapi juga bisa identitas. Nah, inilah yang kita coba senantiasa jajaki. Kita optimis kok, beberapa terpidana yang sudah rentan waktunya lama pun masih kita dapatkan kok. Artinya bukan persoalan waktu, tapi bagaimana pada akhirnya temukan keberadaan mereka. Soal ini mungkin Pak Asdatun hambatan gitu ya, dalam rangka menyita aset para terpidana, kemudian melakukan perburuan, hambatan-hambatan apa biasanya yang dialami sama tim kejaksaan? Kami lebih suka mencoba mengkualifikasikan jenis hambatan itu bukan hambatan tapi bahasa tantangan. Oke. Kenapa? Tantangan pertama, bagaimana kita membangun argumen yuridis, argumen hukum untuk menghadapi perlawanan hukum itu sendiri. Contoh kasus misalnya, ketika kita lakukan tindakan pemblokiran rekening, kita harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana nanti jika ada pihak keluarga atau anggota lain yang mempunyai argumentasi yuridis. Karena hukum itu kan prinsipnya harus bijaksana. Kita menangani kasus dengan sasaran pelaku ataupun terpidana itu juga betul-betul kita harus betul-betul evaluasi, kita lihat data-data awal riwayat perolehannya. Itu terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak. Tapi juga di sisi lain juga kita tetap mempertimbangkan investigasi. Banyak trik-trik yang dilakukan mengelabui tadi, memidah tangankan sangat mungkin, menggunakan identitas palsu sangat mungkin, bahkan juga meminjam tangan pihak-pihak lain itu sangat mungkin. Makanya penegakan hukum dalam rangka recovery aset ini harus betul-betul berbagai rangkaian itu kita pertimbangkan. Kita tidak ingin proses hukum ini terutama dalam menginventarisir recovery aset ini akan terambilkan hak hukum orang juga. Gitu. Contohnya itu tadi, ketika memang ada kepentingan dari pelaku itu ada di suatu usaha, tentunya dia ketika berkongsi dengan usaha lain juga kita juga jaga juga. Karena pihak ketiga yang beretikat baik juga kan di mata hukum juga harus dilindungi kan. Itu ada prinsip-prinsip keperdataan juga di situ. Nah, jadi gini tapi juga sebetulnya Bang begini Bang, kalau saya sih justru lebih tertarik kepada di samping aspek pengejaran aset, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kejaksaan menjamin sebuah wilayah itu yang sudah pernah ada perkara korupsi, kemudian sudah ada perkara-perkara yang katakanlah yang marak di Lampung, itu terbebas dari zona korupsi itu. Ini yang paling penting. Jadi di samping mencegah, di samping menangkap, di samping memberikan shock terapi kepada pelaku, tapi menjamin bahwa daerah itu tidak mengulangi lagi. Nah, saya sepakat dengan apa kata Bang Yus itu tadi. Kalau seumpama ketika sudah pernah terjadi di situ, gitu ya kan, kita berharap kan tidak terulang lagi. Di situ menjadi zero korupsi, gitu. Zero korupsi, Tapi nyatanya di Provinsi Lampung ini kan bisa sampai hampir di waktu yang berdekatan. 4 kepala daerah, ya kan, bisa di di OTT. Betul. Oleh institusi KPK, berarti kan tidak ada efek jerah gitu, ya kan? Seperti seumpama orang masih tidak takut untuk melakukan hal seperti itu. Padahal kita tahu bersama bahwasanya pencegahan itu biayanya lebih murah, gitu ya kan? Itu jauh lebih efektif daripada di penindakan. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa tidak ada seumpama rasa ketakutan orang lain ketika sudah dilakukan upaya seperti contohnya operasi tangkap tangan seperti itu, tapi kok masih gitu? Kalau pandangan dari Bang Yus gimana? Saya kira banyak aspek yang kemudian mendorong kesimpulan tersebut terjadi. Sebenarnya begini ya. Jadi sebenarnya kan tipikal orang Indonesia ini kan gampang. Jadi kalau diomong itu ngeyel. Kita ini kan salah satu yang suka ngeyel terhadap hal-hal yang baik sebelum dia mengalaminya. Tapi kalau orang sudah mengalaminya, dia akan berubah. Gitu loh. Jadi ketertiban kita itu bukan karena faktor kesadaran, tapi karena hukuman. Jadi setelah orang dihukum baru dia sadar. Gitu. Nah, kalau tidak ada itu nggak akan mau. Nah, maka sebetulnya saya kira ini jadi tugas kita. Jadi harus banyak peran-peran kita. Katakanlah salah satunya peran dari Kupas Tuntas dan peran dari kejaksaan untuk bertransformasi ke keadaan sekarang.
Gitu. Saya tertarik kata Bang Yus itu dengan kata ngeyel itu gitu. Iya. Kenapa orang masih ngeyel gitu coba? Kenapa kira-kira? Kok nggak takut gitu? Iya. Teman saya udah ditangkap gitu ya kan? Iya. Tetangga saya sudah kok dia nggak takut gitu? Iya. Karena kita ini kan berangkat dari pertama itu tingkat pengetahuan ya. Jadi tingkat pengetahuan kita belum benar-benar memberikan perubahan yang cukup besar terhadap individu-individu kita gitu loh. Nah, misalkan gini, Pak Presiden selalu memberikan pesan, mari kita melakukan reformasi mental. Reformasi mental itu kan reformasi diri sebetulnya. Jadi bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu adalah bagaimana kita bertransformasi menjadi orang baik. Nah, nyatanya dengan berbagai macam hal yang terjadi itu ya kita masih tetap ngeyel. Kenapa? Masih ada contohnya. Maka sebetulnya ada juga misalkan Kuas Tuntas juga selalu bilang, ya kalau begitu yang harus kita utamakan adalah bagaimana menghukum. Hukum dulu orangnya biar orangnya sadar, biar orangnya insaf. Seperti pelaku narkoba. Pelaku narkoba itu dia nggak akan insaf kalau nggak dihukum dulu. Ya seperti orang merokok lah. Dia nggak akan tobat merokok. Ya katakanlah sebelum dia sakit. Teguran ini buat para ahli hisap ini. Untung di ruangan ini nggak. Untung di ruangan ini nggak ada yang ahli hisap gitu ya. Nah mungkin Pak Asdatun menyambung yang disampaikan Bang Yusdianto tadi. Ya. Saya yang bagian menarik ini tentang tadi pertanyaan itu dijawab oleh Pak Yus tadi tentang bagaimana sih kalau ada orang ngeyel. Iya. Ini esensinya sebetulnya yang membuat kita ini titik kesadaran. Kesadaran sebetulnya. Bagaimana kita membangun kesadaran? Banyak beragam caranya dengan penerapan penegakan hukum yang sangat ketat dan keras sehingga ada muncul kita harapkan efek jerak. Tapi untuk membuat orang sadar juga kita membuat suatu gambaran-gambaran motivasi ataupun support ataupun mengevaluasi kondisinya sehingga langkah-langkah itu bagian dari pencegahan yang konstruktif. Nah, pencegahan ini tetap menjadi landasan bagaimana menyeimbangkan tingkat minimnya kejahatan itu. Niat pelaku itu dengan senantiasa kita lakukan program-program pencegahan. Pencegahan melalui konsep edukasi boleh masuk ke sekolah, kita masukkan kepada kurikulum kesadaran hukum masyarakat, bahkan juga pencegahan yang sifatnya real. Nah, sedikit saja menambahkan bahwa untuk tindakan pencegahan ini kejaksaan ini memang ada programnya. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Iya. Karena memang sekarang kita dulu atau break. Sekarang kita sudah masuk ke pencegahan. Ya, udah agak turun tensinya, udah agak turun. Tapi sebetulnya sebelum masuk ke sana, saya mencontohkan. Kita nggak usah jauh-jauh Bang. Kita misalkan contoh negara di luar lah, di Singapura lah. Iya. Singapura kayak misalkan Bang Hotang datang ke sana. Secara tidak langsung sadar mengikuti pola hukum di sana. Iya. Takut betul kalau misalkan ada sebuah kamera digital itu yang langsung mengirimkan notis kepada kita. Pak Hotang saudara, kalau nanti di imigrasi bayar. Sebelum keluar dari Singapura harus bayar. Nah, sebetulnya kita bisa ke arah sana. Jadi artinya gitu ya. Penegakan hukum, punishment-nya itu yang tegas. Gitu. Jadi tidak perlu ada petugas di sana, tiba-tiba ada hukuman terhadap yang bersangkutan. Ya seperti pelanggaran lalu lintas lah. Gitu. Jadi tidak perlu ada petugas di situ, tapi kita sadar bahwa itu salah. Itu keliru. Nah, artinya kan gini, banyak hal yang perlu kita reformasi, banyak hal yang perlu kita transformasikan saat ini. Nah, maka kalau kita melihat kejaksaan, tentu ada dua hal yang perlu kita lakukan koreksi. Pertama adalah koreksi tugas, tapi yang kedua adalah internal. Nah, jadi yang pertama itu koreksi internal. Katakanlah petugasnya dulu yang santun, baru masyarakatnya. Nah, kalau misalkan oknum kejaksaan ini oknum nih, Bang, jangan tersinggung dulu, Bang. Oknum kejaksaan misalkan melakukan perbuatan susila atau katakanlah terlibat dalam urusan narkoba. Nah, ini kan kemudian berdampak luas ke masyarakat. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua peningkatan kapasitas kejaksaan. Nah, ini kan penting bahwa dengan keadaan sekarang yang begitu luar biasa, tingkat perilaku masyarakat, tingkat generasi milenial. Ini kan generasi milenial kan selalu bertransformasi dengan dunia digitalnya, gitu. Nah, bagaimana masuk ke sana gitu juga. Jadi kita juga para penegak hukum nggak boleh juga
tertinggal. Kita juga harus mengikuti apa yang terjadi di masyarakat. Jadi tren yang ada. Mengikuti tren yang ada. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya sebatas penegakan hukum secara yuridis, penegakan hukum secara peraturan perundang-undangan, tapi penegakan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, artinya gini, yang secara internal perlu bertransformasi dong untuk melihat gejala-gejala yang muncul di masyarakat. Misalkan contohnya perbuatan tindakan akibat kejahatan elektronik, seperti penyebaran informasi bohong. Nah, ini kan selalu ada terus-menerus. Nah, bagaimana kemudian kita ada program inovasi kan, Bang? Inovasi untuk bagaimana menghentikan ini. Kita nggak hanya bisa mengatakan bahwa yang namanya penyebaran informasi bohong itu dilarang. Penyebaran informasi bohong itu tindak pidana, hanya nggak bisa begitu. Tapi kita juga harus mengikuti. Kenapa sampai begitu? Contohnya saya contohkan lagi gini, Bang. 2019, semua media termasuk Kupas Tuntas mempublikasikan bahwa di 2019 itu akan ada gerakan ledakan generasi milenial. Gerakan ledakan generasi milenial. Faktanya setelah pemilu kita buat tabulasinya, ternyata bukan gerakan milenial yang muncul, tapi gerakan mak-mak. Malah persatuan mak-mak yang semakin kuat. Malah persatuan mak-mak yang semakin kuat. Dan secara hukum mungkin Bang Taufan bisa menyampaikan, misalkan perkara suami istri akibat pilihan politik, gitu loh. Perkara perceraian, lalu kemudian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga, akibat apa? Akibat politik, gitu loh kan. Nah, saya kira ini juga yang perlu dicermati, bahwa ke depan mungkin dapat diduga, dapat dipastikan banyak hal yang akan terus-menerus meningkat, gitu loh. Maka bagaimana kita kemudian mengantisipasi itu? Maka tadi lagi-lagi saya katakan bahwa transformasi itu harus secara internal dan harus dari sisi fungsi eksternal, gitu. Saya ini Bang Yus tertarik yang disampaikan Bang Yus itu tadi, ketika umpama nyebranglah ke Singapura gitu kita secara otomatis mengikuti aturan yang di sana, gitu ya. Artinya contoh, kita sebagai masyarakat kan bisa secara individu kita bisa mengikuti hukum yang ketat. Kenapa kita nggak bisa di Indonesia? Nah, itu dia. Di sana seumpama begitu, di sana kita buang sampah takut, gitu ya kan. Kita merokok juga kan nggak bisa sembarangan, gitu takut ya. juga, tapi gitu. Begitu kita kembali ke sini, lah budaya kok berubah lagi, nggak mengikuti yang di sana, gitu. Kenapa? Apa karena penegakannya di sini itu memang penegakan hukumnya tidak tidak diterapkan dengan baik, atau seperti apa? Maka saya kira gini, kita juga nggak bisa menyalahkan banyak masyarakat menganggap gini, yang namanya dijajah sama Belanda itu maka masyarakatnya akan susah. Dia mendapatkan hukuman dalam artian gini, yang namanya dijajah Belanda itu negaranya pasti akan disiplin, pasti negaranya melakukan tingkat pelanggaran hukumnya semakin tinggi. Sebetulnya enggak. Ini kan kembali kepada pertama ketegasan perangkat hukum. Jadi perangkat hukum harus tegas. Lalu kemudian yang kedua, transformasi digitalisasi. Jadi penegakan hukum itu bisa melalui digital. Jadi misalkan mensud orang melakukan pelanggaran. Nah, lalu kemudian pelanggaran hukum banyak. Bisa pencurian, bisa misalkan melakukan tindak kekerasan di tempat-tempat umum, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Kan bisa melalui beberapa media. Jadi kalau bicara mengenai apakah masyarakat bisa terlibat, tentu bisa. Nah, dengan jaringan yang dibangun, dengan digitalisasi yang dibangun, ini masyarakat bisa menyampaikan dan bisa langsung harus ditangani di saat itu semestinya. Jadi artinya kan komitmen. Jadi harus ada komitmen terhadap penegakan hukum yang jelas. Poinnya itu ya? Iya, poinnya ke sana. Kemudian ini Pak Asdatun, tadi kita nyinggung soal korupsi, gitu ya. Yang paling rentan, yang paling rawan, gitu. Kita bicara seumpama tempat-tempat yang paling rawan di korupsi itu berdasarkan mapping yang kita di Provinsi Lampung ini di mana saja ini Pak Asdatun? Ya, kalau kita coba petakan ya titik-titik yang rentan dengan terjadinya perbuatan korupsi itu memang beragam. Oke. Karena kita lihat juga ada belasan jenis delik tipikor, kalau kita lihat di berbagai narasumber ataupun buku. Setidaknya aspek-aspek yang berkecimpung di aspek pelayanan masyarakat itu berpotensi juga. Karena itu terjadi interaksi-interaksi. Perkembangan teknologi seperti Pak Yus bilang, ini sebetulnya juga perkembangan teknologi juga bisa kita manfaatkan untuk meredam adanya aktivitas fisik, pertemuan-pertemuan. Itu juga tidak
itu juga sangat membuat andil lah berkembang. Jadi mengurangi pungli dengan penggunaan teknologi. Beberapa tadi pelayanan umum masyarakat itu banyak yang tidak tatap muka, seperti pembayaran tilang langsung transfer online, terus pelayanan listrik, juga pelayanan masyarakat lainnya sudah diupayakan memanfaatkan teknologi. Juga tidak kalah pentingnya juga kalau kita lihat, makanya di balik musibah, kalau orang tua bilang itu di balik musibah itu ada hikmah. Pandemi Covid juga ada hikmahnya juga. Tatap social distancing terbatas. Tapi gini juga Pak Asdatun, nyambung yang disampaikan Pak Asdatun tadi. Kita bahas lagi 4 kepala daerah, gitu ya. Yang ini kena OTT karena kasus korupsi, gitu ya. Ini hampir semua ini melibatkan dinas PU, gitu ya. Padahal proses ya untuk lelang itu sudah menggunakan budgeting, gitu ya kan? Sudah proses lelangnya juga tidak lagi bertatap muka, dia sudah online, tapi masih terjadi transaksi itu gitu ya. Nah kemudian belajar dari pengalaman itu, gitu ya kan? Pencegahan apa yang dilakukan oleh kejaksaan sehingga memang potensi-potensi korupsi di sektor-sektor itu bisa diminimalisir gitu Pak Asdatun? Mungkin saya agak sedikit membatasi kalau kita mengomentari tindakan-tindakan atau penanganan kasus yang dilakukan gitu ya? Karena itu bagian dari strategi. Cuman kalau kita sampaikan tadi mengenai tindakan konkret pencegahan, saya sependapat dengan Pak Yus tadi, sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran itu dan kesadaran itu menjadi budaya, itu menjadi hal yang penting. Orang patuh pada hukum bukan karena ada aparat penegak hukumnya, tapi mungkin ada budaya malu, ya tidak enak, budaya tapi yang subjektif dan positif. Nah ini yang kita bangun ke arah situ melalui peningkatan kesadaran hukum. Persoalan menyangkut pada tindakan pencegahan tentunya ini melalui cara-cara yang lebih strategis dan tepat. Jangan sampai nanti campur baur jadinya. Pencegahan yang dimaksud itu apa dalam hukum? Karena kita berkeinginan pencegahan itu lahir dari kesadaran tetap. Nah untuk pembedaran harus sistem yang kita bangun. Makanya saya sependapat nih acara ini kalau memang ini milenial. Karena ingin kita jangkauannya generasi yang akan datang. Generasi yang sekarang masih muda-muda yang duduk di bangku sekolah itu sudah tahu minimal apa perbuatan-perbuatan yang secara etika, moral ataupun undang-undang mengatur sebagai perbuatan yang dilarang. Kami punya program Jaksa Masuk Sekolah. Kami pandang sasarannya sangat strategis Pak, karena itu generasi yang akan datang. Sekarang belum apa-apa, mungkin nanti 20 tahun kita ketemu mereka itu orang-orang besar, bagian dari ASN atau pejabat strategis. Setidaknya secara moral kita pernah memberikan suatu gambaran tentang hukum, walaupun sekilas. Saya kasih contoh Pak, ini ternyata program Jaksa Masuk Sekolah ini ada dampak Pak. Kita juga uji respon, bukan hanya menyampaikan satu sisi. Ada respon dinamikanya. Sampai ada satu siswa itu sempat berkunjung di hari ulang tahun 22 Juli itu bertanya, Pak saya salah nggak ngingetin orang tuanya katanya. Orang tua saya ingetin katanya. Pak bapak kok beli sepeda baru? Ini bapak Jaksa Masuk Sekolah ini mulai program dari kapan? Ini Jaksa Masuk Sekolah ini udah program lama Pak. Mungkin sudah belasan tahun. Dan kami selalu evaluasi mengenai materi dan sasarannya. Kami kalau bisa gambarkan grafik statistik, kalau kita udah belasan mungkin juga dia sudah masa-masa, mungkin sudah ada yang masuk ASN juga. Pernah juga kita ketemu yang sudah ASN ini bercerita, saya pernah dulu itu di sekolah saya masuk jaksa katanya. Walaupun karena saat itu bahasa yang diinginkan kan berbeda Pak. Mungkin hukum itu dianggap terlalu tinggi, jangkauan bahasa atau materi yang paling budaya tidak korupsi. Saya tanamkan bentuk korupsi itu bukan materi. Korupsi waktu, bolos sekolah bagian dari korupsi. Menggunakan uang SPP untuk kepentingan jajan itu korupsi juga. Kan jangan terlalu gampang ketika menerima sesuatu pemberian. Menggunakan uang buku untuk main game gitu. Main game. Teori-teori mendasar tentang budaya, apa itu perbuatan korupsi? Kita berkeinginan itu menjadi jangkauan sesuai dengan kapasitas usia dan generasi. Jadi pengenalan turunan dari korupsi itu apa saja gitu. Termasuk korupsi waktu juga. Karena saya bilang kalau kita Pak Yus kalau kita bicara subjek, kita berkecimpung tentang penanganan kasus yang dilakukan oleh koruptor. Tapi kita kadang-kadang lupa generasi berikutnya kita persiapkan loh. Ini ada banyak momen kita usia-usia sekolah itu.
Nah, kemudian ini Pak Asdatun mungkin salah satu yang seksi juga soal masalah dana desa, ya kan? Betul. Dana desa ini kan besar, ya, besar di satu provinsi ada berapa ribu desa gitu kan? Rata-rata sekarang satu desa 1 miliar. Yeah. Nah, bagaimana kemudian dari pihak kejaksaan memberikan pengawasannya atau edukasinya supaya memang dana desa itu tepat sasaran gitu. Pasti otaknya sebenarnya visioner. Ya. Saya juga sudah bisa bercerita begitu, Pak. Yeah. Jadi pertanyaan ini sebetulnya kami itu ada program Jaksa Bina Desa. Okay. Nah, ini termasuk program inovasi Kejaksaan Tinggi Lampung yang kita ingin contohkan sampai ke luar Lampung. Kami membuka comment center, kami membuka aplikasi keluhan ataupun bimbingan teknis, sehingga seorang kepala desa ketika akan mengelola dana desa ataupun alokasi dana desa itu jangan di masa lalu bersandar atau berlindung dari tingkat pemahamannya. Memang faktanya beberapa desa ini beragam tingkat pendidikannya. Misalnya kita juga tingkat pendidikannya, kita kalau orang hukum belum tentu juga dia ahli ekonomi, sehingga setidaknya bukan bidang lingkup dia. Nah, mengelola uang yang begitu besar, mereka banyak juga, kita tidak berburuk sangka, banyak orang yang memang ingin bertanya tapi tidak tepat ketemu orang yang menjawabnya. Maka kita permudah dengan beberapa aplikasi, comment center, melalui program Jaksa Bina Desa, sehingga memudahkan mereka. Kalau memang masih awam, tanyalah. Kalau takut salah, tanya. Atau kalau menyusun laporan pertanggungjawaban, tanya. Atau ketika dana ini ada mau dipakai untuk apa sasarannya, boleh bertanya. Karena kami juga dari Jaksa Pengacara Negara juga menyiapkan konsultasi juga dengan menyiapkan ahli administrasi, ahli pengelolaan keuangan negara. Setidaknya nanti ketika mereka melakukan suatu kegiatan tidak ragu dan tidak salah. Karena kalau kita melihat semua di Provinsi Lampung ini, Bang Yus, soal pengelolaan dana desa. Kalau Bang Yus melihat selama ini bagaimana? Apakah memang pengelolaannya sudah maksimal? Mereka sudah paham bagaimana disampaikan Pak Asdatun tadi, gitu ya? Supaya memang dana desa itu tepat sasaran gitu. Ya. Nah, memang begini, Bang. Semenjak dia di launching anggaran desa ini kan harapannya investasi itu jangan hanya pada infrastruktur saja di desa. Harapannya adalah investasinya di sumber daya manusia juga. Jadi balan lah, imbang. Nah, yang ada selama ini kan lebih condong lebih besar ke investasi infrastruktur. Nyatanya sudah beberapa tahun. Ini kan di launching mulai Pak Jokowi pertama nih, periode pertama. Artinya sekarang sudah di tahun ke-6. Harusnya kan perlu dilakukan evaluasi dulu nih. Stop dulu, evaluasi, sudah sampai sejauh apa hasil dari dana desa ini yang dilakukan. Nah, ini kan yang harus dilakukan outputnya, apa yang sudah dihasilkan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau seperti yang Abang tanyakan tadi untuk menjawab itu, kita harus lakukan evaluasi. Kita berharap juga Pak Asdatun melalui aparaturnya juga harus juga memberikan catatan, bukan hanya kepada transparansi penggunaan, kemudian pemakaian anggaran, tapi sampai kepada produk yang dihasilkan. Kalau dia infrastruktur, hasil apa yang sudah dihasilkan di desa itu. Nah, sudah seberapa banyak gedungnya desa, jalan desa, atau sudah berapa banyak yang dihasilkan. Jangan-jangan sama sebelum di launching sama sudah jalan, jangan sama saja desanya, nggak ada perubahan gitu loh. Nah, padahal uangnya jalan terus. Uang jalan terus gitu ya. Nah, ini kita mendekati sesi akhir ini, Pak Asdatun. Tadi udah disinggung sama Bang Yus di tengah gitu ya, soal masalah ada beberapa personil oknum gitu ya, tersangkut masalah narkoba gitu ya kan, dan masalah yang lain. Nah, kita di internal dalam rangka peningkatan SDM-nya gitu ya kan, kemudian penegakan disiplinnya seperti apa ini Pak Asdatun? Jadi sebelum dimulai begini Bang, memang gini, kita dari kampus itu memberikan ada beberapa catatan terkait dengan kinerja individu kejaksaan oknum ya. Misalkan gini, pertama yang kita lihat itu tingkat komitmen dalam hal penanganan perkara, gitu loh. Boleh kita menggunakan teknologi, tapi bicara mengenai dedikasi harus meningkat. Dalam hal misalkan peningkatan kompetensi jaksa, kita berharap jaksa itu kan harus ditingkatkan. Kalau dia misalkan sekarang S1, tingkatkan S2. Kalau dia S2, tingkatkan S3. Tidak apa-apa. Bangun kerjasama yang banyak, dengan berbagai macam pihak.
gitu loh. Dalam hal peningkatan kompetensi pertama. Lalu kemudian yang kedua yang perlu kita koreksi adalah terkait dengan adanya dugaan. Misalkan ini kan sedang adanya COVID, gitu loh. Jangan sampai juga kita mendengar bahwa oknum kejaksaan juga ikut serta bermain di katakanlah bantuan sosial. Iya. Dia bicara kita melakukan pengawasan, pendampingan justru kita yang main di situ. Kacau lah ini kalau gitu aja nih, misalkan begitu. Ini nggak menuduh orang ini Pak Asdatum, ya. Oke, silakan Pak Asdatum. Ya, saya setuju sekali Pak, dan karena saya bilang setuju karena ini sudah berjalan semua. Seperti bagaimana peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas SDM. Kami ini ada instrumen sistem Pak, yang akhirnya untuk kenaikan pangkat pun kita ada jenjang pendidikan yang harus sudah ditempuh. Jadi sekarang itu jangkauannya S2 dan S3. Memang jadi persoalan mungkin masalah kuota dan penganggaran. Dan penugasan yang bersangkutan. Ada beberapa daerah yang tidak terdapat universitas, ada juga memang. Sehingga jarak tempuh kalaupun akan mengikuti perkuliahan akan tidak maksimal. Akhirnya itulah yang yang dipertimbangkan. Kemudian juga mengenai antisipasi terjadinya penyimpangan, kita sudah sebegitu ketat sistem yang kita buat. Kenapa ketat ini? Karena kita alhamdulillah diuji dan tahun kemarin kita sudah wilayah bebas korupsi. Ini tidak semua kejaksaan tinggi ini semua mencapai label itu. Dan tahun ini kita juga mohon doanya supaya peningkatan ini bisa menjadi wilayah bersih melayani WBBM. Nah ini yang instrumen yang ujinya beberapa aspek, seperti beberapa kementerian, terus juga termasuk uji respon publik terhadap pelayanan yang dilakukan. Itu semua maupun eksternal internal itu sistem yang dibangun dalam pengujian itu begitu ketat. Karena gini juga Bang, kita berharap begini, jangan sampai JPU jaksa lebih pintar dari terdakwa atau lebih pintar dari lawyer, gitu loh. Karena kalau di peradilan itu kan teman-teman wartawan tuh kadang-kadang kok yang lebih pintar lawyernya Bang ya daripada jaksanya. Jadi saya kira jangan lebih pintar penjahatnya daripada orang yang penegak hukumnya. Terdakwa juga lebih cerdas. Ini yang kita antisipasi. Makanya untuk hal demikian artinya kan teman-teman jaksa kan harus kita tingkatkan kompetensinya gitu loh. Harus selalu satu grade lebih satu tingkat lebih tinggi dari yang betul Bang, betul. Saya lanjut sedikit ya. Karena kenapa saya bilang tadi justru intisari dari penegakan hukum bagaimana hukum itu bermanfaat. Hukum itu bermanfaat harus bisa ditegakkan dengan berbagai unsur seperti peraturan yang bagus, pelaksana dari operator dari penegak hukum itu sendiri bagus, profesional. Nah kita berbaik sangka saat ini semua aspek itu sudah bagus, sehingga masyarakat publik nanti bisa melihatlah bagaimana dinamika hukum ditegakkan, khususnya di Lampung itu sendiri. Kita sendiri khusus kejaksaan yang belum semua masyarakat mungkin paham. Kejaksaan ada yang diperbuat bukan hanya penegakan hukum melalui representativitas, tapi melalui pencegahan. Dan pencegahan kalau kita bisa paparkan ini, terutama di mana kejaksaan ketika program-program di masa pandemi COVID ini melanda Lampung, mungkin juga Indonesia. Karena kalau kita lihat seperti kita harus apresiasi juga dengan bagaimana respon semua unsur yang terlibat dalam penanganan COVID. Sehingga Lampung itu masuk pada periode lalu sempat 2 besar dan kemarin terakhir itu terbaik se-Indonesia dalam merespon penanganan COVID. Ini tidak lebih dari support dari kita semua. Kerjasama lah. Masukan dari akademis menyampaikan awas kehati-hatian atau durasi waktu dan cara penanganannya. Dan kami mungkin di kejaksaan ini mendampingi dalam kapasitas penyediaan APD-nya. Sehingga sampai saat ini kita kan bisa lihat juga di respon di media sosial, semua masih support positif semua masyarakat, dan Lampung itu tetap yang terbaik dalam penanganan COVID dibandingin provinsi lain. Artinya kesimpulan yang saya tangkap tadi, pembenahan perbaikan itu terus dilakukan di institusi kejaksaan gitu ya. Ada satu Bang yang belum dijawab itu Bang, kalau bisa. Bagaimana memastikan
ya, oknum jaksa yang nakal, Bang. Ya, belum jawab. Nah, ini sekaligus Pak Asdatun closing statement 2 menit. 2 menit. Silakan Pak Asdatun. Ya, terima kasih. Ini closing statement 2 menit ya. Ya lebih-lebih sedikit lah. Ya. Cuma rujukannya tadi bahwa komitmen kita untuk merespon atau meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku ataupun perbuatan dari aparat kejaksaan terutamanya, karena kita sendiri melakukan waskat itu bukan secara struktur. Bukan hanya tidak secara struktur pengawasannya, tapi ada pengawasan melekat satu tingkat pimpinan terhadap stafnya. Dan ini berjenjang. Apabila pimpinan atasan langsung juga tidak merespon perilaku itu, pimpinan itu juga kena jatuhan hukuman disiplin. Kita tidak perlu membeberkan beberapa penegakan hukum internal yang sudah dilakukan dalam rangka disiplin ataupun perbuatan tercela. Ada beberapa, dan itu pun sudah dilakukan penjatuhan juga. Dan sekarang beberapa juga tata cara penjatuhan tuh dilaksanakan di upacara, gitu, di upacara. Jadi inilah wujud serius kejaksaan itu mencoba menjaga aparaturnya tidak melakukan penyimpangan. Secara sistem juga, selain kita juga sudah menyandang WBK, kita tetap juga continue melakukan beberapa hal yang termasuk pada upaya antisipasi. Seperti di awal kita bicara, kita berkeinginan jajaran kita bebas dari narkoba melalui tes urin yang rutin, sehingga bisa melihat perubahan perilaku bisa kita lihat di fisik seperti itu. Nah, ini untuk kalangan milenial ini, Pak. Untuk kalangan milenial, kalangan milenial ini nggak usah pesimis, acara ini agak sedikit berat, karena tadi menyentuh pada perkara-perkara besar di masa lalu. Tapi khusus untuk kalangan milenial kita optimis saja. Kita tetap optimis melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kita masing-masing. Kita semua berkreasi melalui jalur masing-masing untuk support pada pembangunan nasional. Pelajar, mahasiswa belajarlah yang benar. Dunia selain belajar nggak usah dulu dipelajari, apalagi hal-hal yang berpotensi pada negatif. Jadi sesuai tagline ya, bekerja dan berkarya. Bekerja dan berkarya. Ya, cocok. Nah, ini ke Bang Yus ini 2 menit closing statement. Saya kira ada beberapa catatan yang penting juga kita sampaikan di kejaksaan, dan paling tidak ini mewakili suara-suara milenial juga. Terkait pertama, harapan teman-teman jaksa juga harus tetap meningkatkan marwah dan martabat mereka sebagai penegak hukum yang memberikan rasa keadilan lah kepada masyarakat. Jadi marwah martabat itu penting sebagai contoh supaya publik percaya bahwa gitu. Kalau yang namanya sudah dilakukan oleh jaksa, maka perkara itu akan selesai dan tuntas. Jadi memberikan keadilan. Artinya kan dari hulu dan hilir apa yang kita bahas itu bisa komitmennya untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita berharap bagaimana jaksa juga jangan berperan pada bidang penegakan hukum, tapi bisa mengundang investasi, Bang. Ini yang paling penting. Bagaimana melalui kemudahan hukum, melalui zona bebas korupsi, itu investasi bisa datang, bisa karena masuk. perangkat hukum dibuat juga untuk menggerakkan ekonomi. Untuk menggerakkan ekonomi gitu. Jadi kemanfaatan. Bukan menghambat. Jadi artinya poinnya kan itu. Lalu kemudian kita berharap juga reformasi birokrasi yang menuju pada transformasi digitalisasi itu yang harus selalu dilakukan gitu. Jangan sampai stuck di situ saja. Jadi harus terus-menerus dilakukan. Tapi yang paling penting, Bang, yang terakhir dari dialog ini adalah bagaimana partisipasi golongan milenial dalam hal pencegahan hukum. Nah, ini. Jadi inovasi apa yang akan dilakukan? Nah, ini supaya mereka juga terlibat, bukan hanya kepada bagaimana meningkatkan pengetahuannya, tapi ikut serta berperan aktif. Supaya mereka tahu, oh ini lu sisi yang benar, ini lu sisi yang salah. Nah, beberapa program terobosan-terobosan itu yang kemudian kita oleh generasi milenial kan ditunggu nih. Apakah salah satu metodenya adalah lomba inovasi penegakan hukum, atau mungkin lomba terkait dengan kesadaran yang bentuknya simpel, sederhana, dan kira-kira bisalah semua pihak terlibat. Jadi investasi yang paling besar itu kan investasi pengetahuan, pendidikan. Dan pendidikan itu kan bukan hanya datang di tempat sekolah saja, Bang, tapi bisa dengan media-media yang lain. Maka itu yang kita harapkan, sehingga hukum itu bukan hanya bagi kaum akademis, bukan bagi kaum yang elit, bukan bagi kaum yang berperkara, tapi hukum itu juga melekat di generasi-generasi yang muda sekarang, sehingga apa yang kita harapkan dalam hal penegakan hukum itu bisa tercapai. Kita berharap ke depan bangsa ini adalah bangsa yang hebat, bangsa yang
dipenuhi dengan generasi-generasi yang penuh dedikasi, generasi yang mampu membangun bangsa ini tanpa korupsi. Itu yang paling penting, Pak. Ini terima kasih sekali nih. Ngobrol-ngobrol hari ini luar biasa dengan Bang Yusdianto, akademisi dari Unila, kemudian Pak Asdatun, Pak Taufan Zakaria, ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para sahabat podcast Kupas Tuntas dimanapun berada. Kita sebenarnya pengen masih ngobrol ini panjang, tapi karena waktu yang terbatas mungkin nanti kita akan ulang lagi di sesi yang berikutnya. Demikian dari saya, Donald Hari Sihotang. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan para narasumber yang luar biasa. Salam.